Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia iman dan Islam dan karunia-karunia lain yang tidak terhitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan mampu menghitungnya. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta umat beliau hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam yang mulia ini kita bisa beramal soleh, melaksanakan sholat maghrib berjamaah, melaksanakan sholat sunnah rawatib, membaca zikir, bermunajat, berdoa kepada Allah, dan juga hadir dalam majelis ilmu yang rutin kita selenggarakan setiap malam Selasa ini. Semua ini tentu adalah ikhtiar kita untuk menjaga iman supaya selalu tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga semua adalah salah satu ikhtiar kita dalam rangka menempuh jalan kebaikan yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dari majelis ilmu ini kita akan mendapatkan ilmu, mendapatkan keberkahan, dan juga tentu mendapatkan pahala yang tidak sedikit. Ilmu, majelis ilmu adalah salah satu tempat yang dimuliakan oleh Allah dan para malaikatnya. Bahkan disebutkan dalam banyak hadis, seluruh makhluknya Allah yang berada di langit dan di bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di dalam lautan, mereka bersolawat untuk para penuntut ilmu. Bayangkan Bapak Ibu, ikan yang begitu banyaknya. Jangan tahu ikan teri? Ya. Berapa jumlahnya ikan teri di lautan? Ya. Jangankan di lautan, di pasar Bantul aja, ya, yang dodolan teri itu nggak bisa ngitung itu berapa jumlahnya. Ini semuanya bersolawat untuk para thalibul ilmi, untuk para penuntut ilmu. Bukan hanya ikan, para makhluk Allah yang ada di langit, siapa mereka? Yaitu para malaikat yang tidak punya dosa. Mereka bersolawat mendoakan supaya orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu itu diampuni dosa-dosanya. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menuntut jalan menuntut ilmu, ya, barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Jadi ini keutamaan amal soleh hadir dalam majelis ilmu. Majelis ilmu itu bukan hanya para santri yang bisa hadir, bukan hanya anak-anak muda, tapi bahkan orang tua pun yang bahkan udah mau mati pun sekalipun, orang yang sakit sekalipun, itu seharusnya memposisikan diri sebagai thalibul ilmi, penuntut ilmu. Ya, andaikan dikabarkan oleh Pak Dokter, Mbah jenengan besok itu kayaknya mau meninggal misalnya, andaikan ada yang orang disebut
dia harus tetap thalibul ilmi, harus memposisikan diri sebagai penuntut ilmu, entah dari membaca buku, entah mendengarkan ceramah dari YouTube, entah mendengarkan ceramah dari masjid dan sebagainya. Karena betapa besar kemuliaan menuntut ilmu. Sayangnya ini banyak orang yang tidak menarik, ya, tidak tertarik untuk hadir dalam majelis ilmu. Ini sayang sekali. Maka perumpamaan orang yang alim, orang yang tahu ilmu daripada orang yang abid, seorang yang ahli ibadah digambarkan seperti bulan dengan bintang. Ya. Masalul alim, perumpamaan seorang alim dengan perumpamaan seorang abid, orang yang ahli ibadah, itu seperti bulan dibandingkan dengan bintang. Malam hari Bapak Ibu ketika bulan purnama keluarlah kita lihat langit. Betapa banyak bintang di langit sana. Ribuan, jutaan, banyak bintang. Tapi semua itu yang jumlahnya banyak itu, terangnya tidak mengalahkan satu terangnya bulan. Ini perumpamaan seorang alim, orang yang ngerti ilmu, dengan abid, orang yang ahli ibadah. Ya. Jadi meskipun banyak sekali ahli ibadah itu tidak lebih mulia daripada satu orang ahli ilmu. Ya. Bagaimana menjadi seorang yang ahli ilmu? Hadir dalam majelis ilmu. Ya. Hadir dalam majelis ilmu. Wah, ini alhamdulillah banyak anak-anak muda ini. Kemarin nggak ada ini. Masya Allah, barakallah. Ya, ini betul. Saya tuh ya rada-rada ternyuh ya jam masbah. Apa cuma malam Selasa ya? Malam Kamis kayaknya anak-anak muda banyak. Ini alhamdulillah hadir, alhamdulillah ya. Jadi kalau kita semua ini sudah capek dalam majelis ilmu, lah bagaimana lagi kita akan mengerti agama ini dengan baik? Kita ahli ibadah kayak apapun, itu tidak akan lebih mulia daripada orang yang berilmu. Ya, orang yang ahli ibadah itu bisa beribadah karena ahli ilmu. Bapak Ibu rahimakumullah, dunia ini adalah sarana perbekalan kita menuju kepada akhirat. Ya. Jangan pernah mencela dunia, karena kita bisa mulia di akhirat nanti karena kita dihadirkan Allah di dunia ini dengan segala perangkat yang Allah berikan kepada kita. Potensi kita dalam melakukan kebaikan itu berbeda-beda. Ya. Apalagi dengan berbedanya usia, berbedanya tingkat pendidikan, ya, berbedanya pekerjaan, itu masing-masing orang bisa melakukan amal kebajikan itu berbeda-beda. Ya. Ada orang yang dimudahkan beramal melalui hartanya, ada orang yang dimudahkan beramal melalui tenaganya, melalui ilmunya, melalui mungkin rumahnya, kendaraannya dan sebagainya. Dan Masya Allah ya, Allah Subhanahu wa ta'ala itu kadangkala memuliakan orang, ya, itu dengan amalan yang tidak begitu berat dilakukan. Maka pelajaran pertama, jangan pernah meremehkan amal soleh sekecil apapun. Ya. Bisa jadi amal soleh yang kita anggap itu amal yang remeh, biasa, ya, itu mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita tentang seorang yang jalan-jalan kemudian ketemu kotoran atau halangan di jalan, kemudian dia disingkirkan dari jalan, kemudian karena perbuatan itu Allah masukkan dia ke dalam surga. Itu hadis, dalam hadis itu. Amalan yang sepele, yang seakan-akan tidak lebih mulia daripada sholat, puasa, haji, zakat dan sebagainya. Ternyata amalan itu lebih mulia daripada amal-amal yang kita sebutkan tadi. Ya. Kita nggak ngerti amalan mana yang akan menyebabkan kita itu masuk ke dalam surga. Ya. Apa dari sholat kita, apa dari majelis ilmu kita, apa dari puasa kita nanti dan sebagainya. Kita nggak ngerti. Yang penting kalau ada peluang amal, lakukan. Karena bisa jadi memang itu adalah sinyal dari Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita mendapatkan ridhonya. Misal sesederhana,
kita jalan, kemudian satu waktu kita lihat ada pengemis. Ya. Jangan suudzon dulu. Husnudzon langsung, bisa jadi itu adalah peluang amal yang bisa menghantarkan saya ke dalam surga. Satu waktu kita masuk masjid, lihat mushaf tidak rapi misalnya. Ya. Makanya seorang muslim itu harus sensitif dengan peluang amal. Harus sensitif dengan peluang amal. Ya, dengan di lingkungannya itu kan banyak sekali, ya, banyak sekali peluang-peluang amal. Itu harus sensitif. Ada mushaf tidak tertata, peluang nih. Puluhan orang di sekitar saya tidak lihat, atau mungkin lihat mengabaikan. Saya bismillah, ya Allah, andaikan ini adalah karenamu, mencari ridho karenamu, ya Allah, berikan saya pahala atas ini. Seperti itu. Ada misalnya satu waktu kita lihat tanaman, ya, yang layu, ya, meskipun tanamannya orang lain bahkan, ya, atau tanamannya milik Pemda atau yang di jalan-jalan itu, terus kita siram, niatkan, ya Allah, semoga ini menjadi pintu masuk surgaku. Ya. Seremeh itu kita manfaatkan, kita ambil peluang. Ya. Maka man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang mempelopori sunnah yang baik, sunnah itu kegiatan yang baik, ya, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya. Makanya amalan yang terbaik itu sebenarnya bukan hanya dirutinkan oleh dia, tapi kalau bisa amalan itu ditiru oleh orang lain. Jadi ini amalan yang terbaik. Karena apa? Karena pahalanya itu akan mengalir terus. Sedekah terang-terangan, boleh enggak? Selama hati kita bisa terjaga dari penyakit riya atau yang disebut sebagai pamer, maka justru itu baik. Kalau nanti memberikan, ya, contoh, ya, memberikan, ya, teladan bagi orang lain. Karena tadi kita katakan man sanna sunnatan hasanatan. Siapa yang mempelopori amalan yang baik, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya. Boleh, ya, kita beramal supaya orang lain melihat dan mencontoh selama amalan tersebut berdasarkan, ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi poin pertama. Kemudian poin yang kedua. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun. Karena bisa jadi kemaksiatan itu yang akan menghantarkan ke pintu neraka. Kisah seorang wanita ahli ibadah. Rasulullah sampai menyebutkan wanita ahli ibadah mengurung kucing, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, kemudian matilah kucing itu. Kemudian Allah masukkan dia ke dalam neraka. Ya, sepertinya sepele. Ya. Kisah seorang wanita ahli ibadah. Ditanyakan oleh Aisyah, wahai Rasul, ada si fulana ahli ibadah, puasanya Masya Allah, tahajudnya Masya Allah, tapi tetangganya tidak pernah selamat dari lisannya. Lisan maksudnya selalu menyakiti tetangganya. Apakah dia masuk surga atau neraka? Rasulullah hanya mengatakan hiya finnar, dia masuk neraka. Rasulullah enggak mengatakan tidak memperhitungkan lagi puasanya, zakatnya dan sebagainya. Kalau menyakiti orang, senang menyakiti orang, ibadahnya kayak apapun, neraka. Jadi jangan berbangga dengan amal soleh yang telah kita lakukan, kemudian meremehkan dosa sekecil apapun. Karena dosa sekecil apapun, dalam kajian sebelumnya kita sampaikan, kalau tidak diampuni oleh Allah, maka konsekuensinya adalah neraka. Sekali lagi, dosa sekecil apapun kalau tidak diampuni oleh Allah,
maka konsekuensinya adalah neraka. Itu. Ya. Jadi jangan pernah menyepelekan, oh mung dosa cilik. Ya. Kalau Allah tidak ampuni, tidak ada tempat di akhirat nanti kecuali ya neraka. Ya. Nggak ada antara surga dan neraka, itu nggak ada. Dua tempat saja, surga dan neraka. Ini poin yang kedua. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, ketika kita beramal, maka kita punya keyakinan bahwa amal itu akan berbalas kepada kita sendiri. Ya. Jadi ketika kita beramal, itu kita harus yakin bahwa amal itu akan berbalas kepada diri kita sendiri. Kalau berbuat baik, maka pasti akan Allah balas dengan kebaikan. Demikian juga keburukan. Maka jangan pernah memilih amal keburukan. Ketika kita mendolimi orang, satu waktu pasti kita akan didolimi. Ketika kita menghina orang, satu waktu nanti kita akan dihina orang. Meremehkan, merendahkan dan sebagainya, pasti akan balik. Sebaliknya, kalau kita berbuat baik, meskipun tidak ada orang yang melihat, maka pasti kebaikan itu balik kepada kita. Meskipun kita berbuat baik dan saat itu orang mencela kita, pasti satu waktu nanti Allah akan balikkan kebaikan itu kepada kita. Quran surat Ar-Rahman ayat 60, Allah berfirman, hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu tidak ada kecuali kebaikan juga? Bukankah balasan kebaikan itu tidak ada kecuali kebaikan juga? Ya. Dan ini menjadi sunnatullah di alam ini. Kita semua bisa belajar, orang baik itu pasti dicintai. Orang suka mengakrabi orang pasti diakrabi. Orang suka menghormati orang pasti akan dihormati. Anak menghormati orang tuanya, nanti ketika dia punya anak, si anak ini pasti akan dihormati. Ya. Dia menyayangi orang lain, pasti satu waktu nanti dia akan disayangi. Itu sudah menjadi sunnatullah yang berlaku di alam semesta ini. Ya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, pilihannya adalah kita itu punya keyakinan. Ya. Ketika berbuat baik, kita pasti akan diperhatikan oleh Allah. Jangan capek berbuat baik, jangan bosan berbuat baik, meskipun tidak ada yang mengapresiasi kita, karena Allah itu akan mencatat kebaikan kita dan mempersiapkan balasan kebaikan juga. Di akhirat, kadang juga di dunia. Ya. Bukan hanya di akhirat, bahkan balasan itu di dunia. Cobalah kalau panjenengan mungkin bisa menulis ya. Kadang-kala kita itu mungkin panjenengan pernah satu waktu berbuat baik, kemudian sepekan setelahnya atau 2 pekan setelahnya, sebulan, setahun setelahnya panjenengan mendapatkan balasan dari kebaikan jenengan. Sayangnya kita ini tidak menulis, sehingga kadang-kala kita tidak menyadari bahwa kebaikan itu berbalas kebaikan juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dalam sebuah hadis ya, bersabda, "Man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi." Siapa yang menutupi hajat atau kebutuhan saudaranya, maka Allah akan menutupi kebutuhannya. Ya. Jadi kalau menutupi kebutuhan, ada tetangga, teman kita butuh entah bantuan atau mungkin pinjam uang atau pokoknya bantuan apapun, jangan capek, jangan lelah untuk menjawab tetangga kita itu atau teman kita itu. Karena kita bukan mengharap dari dia, tapi berharap balasannya dari Allah SWT. Jadi yang butuh itu sebenarnya kita nanti akhirnya. Kalau ada orang lain yang butuh kepada kita, maka kita langsung bersemangat bahwa kita yang sebenarnya membutuhkan dia. Ya. Karena apa? Karena Allah nanti akan menutupi hajat kita. Wa man farraja an muslimin kurbatan, siapa yang meluangkan, melapangkan satu masalah dari seorang muslim,
farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan melapangkan baginya kesulitan di hari kiamat nanti. Nah, jadi ketika ada teman kita yang kesulitan, ya semampu kita. Ya, kita niatkan membantu semampu kita. Ya. Malah kadangkala kita itu hendaknya bersyukur, ya bersyukur ketika Allah tampakkan di hadapan kita saudara yang sedang kesulitan. Itu peluang yang luar biasa, yang kadangkala tidak diberikan kesempatan kepada banyak orang. Inilah kenapa kita itu dianjurkan banyak berkumpul dengan orang-orang yang berada di bawah kita. Ya, kumpul dengan orang-orang miskin, ya, kumpul dengan orang-orang yang sakit mungkin secara fisik tidak sempurna, sehingga kita itu banyak memiliki peluang-peluang kebaikan dan banyak bersyukur. Nah, sayangnya itu kita itu kadang senang kumpul sama pejabat, wong sing duite akeh, ya, wong sing seneng terus guyang-guyu, orang-orang yang sehat badannya gede. Akhirnya apa? Akhirnya kita itu kurang bersyukur. Dengan apa yang sudah Allah titipkan kepada kita itu rasanya kurang terus. Ya. Sekarang saya tanya, jenengan senang hadir dalam walimah atau senang ziarah kubur? Nah, itu aja udah, itu sepele ya, senang datang ke hadir walimah atau ke rumah sakit? Udah, itu contoh sepele itu, ya. Nah, ini kita itu senang hadir, senang berkumpul dengan orang-orang yang di atas kita. Kalau ada teman kaya, ya, bahkan temennya temen aja aku kulo niku koncone kanca gitu. Misalnya ada seorang pejabat tinggi, oh niku rencang kulo, oh niku dulur kulo, padahal ketemu aja belum. Jadi kita sudah ngaku-ngaku dekat dengan dia. Tapi kalau ada orang miskin, ya, kadangkala malah tidak mengaku sebagai saudaranya, tidak mengaku sebagai tetangganya. Ini pentingnya kita ini memberikan kelapangan bagi orang yang sedang bermasalah. Nah, misalnya ada ya kesempatan kita melunaskan hutang, ya. Mungkin di kondisi seperti ini ya Bapak Ibu rahimakumullah, serius, ini ada beberapa orang memang luar biasa, saya ketemu 1.000 itu begitu berharganya bagi mereka, ya. Itu lakukan jika itu memang mampu kita lakukan, ya. Boleh enggak Ustadz saya membayar zakat dengan cara melunaskan hutang saudara saya? Boleh, ya. Jadi kenapa jenengan harus membayar zakat nunggu di Ramadan atau bayar zakat diserahkan ke masjid? Kalau jenengan ada saudara yang memang kesulitan hutangnya, boleh seperti itu, ya. Udah jenengan tak anggap lunas ya Bu, ya ini dari zakat saya, ya boleh saja, ya. Malah penak tau rasa bayar meneh gitu, nggak bayar zakat ini boleh saja, ya. Karena gharim, orang yang terlilit hutang itu juga termasuk mustahik zakat, jangan lupa itu, ya. Waman satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Dan siapa yang menutup aibnya seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Nah ini, kalau kira-kira itu suatu aib orang lain, dah kita nggak usah ikut-ikutan, langsung nggak usah lanjutkan pembicaraan, ya. Karena apa? Karena semua orang itu berpeluang berbuat salah, gitu. Semua kita itu nggak ada kita yang tidak punya aib, ya. Dan kita berharap aib kita itu ditutup oleh Allah. Sehingga kalau kita ada pembicaraan dengan teman, ya, sedang ngobrol kok lama-lama menjurus obrolan kepada artis ini, ustadz ini, berpegatan, nah, ini jangan dilanjut, ya. Ustadz kondang kok arep pegatan. Nah, ini udah mulai aib, ya, toh. Wah, biasanya wong iki sudah mulai bicara aib, langsung jangan dilanjutkan, ya. Semua orang bermasalah keluarganya. Rasulullah pernah pegatan, betul?
pernah. Ya. Ini cerita siapa Ustaz? Ya itulah gitu ya. Jangan udah tahu ini biasanya yang masalah aib-aib kayak gini kan. Ya, Rasulullah itu pernah cerai dengan Hafsah ya. Hafsah bintu Umar dan akhirnya rujuk kembali dan baik-baik saja semuanya ya. Kita doakan kepada beliau, Ustadz kondang Ustadz. Ya, kita doakan beliau sabar, istrinya sabar ya, semoga kalau memang kebaikan ya Allah rujukkan dan sebagainya. Jadi kalau aib jangan dilanjutkan. Allah akan tutup aib kita di hari kiamat. Ini poin yang ketiga ya Bapak Ibu. Jadi kita semua berusaha sensitif dengan peluang amal di sekitar kita. Kemudian ketika kita ada satu keburukan, ya, ada satu keburukan, maka jangan pernah kita lakukan. Ya. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, "Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzonka." Siapa yang berpaling dari zikir kepadaku, mengingatku, fa inna lahu ma'isyatan dzonka, maka baginya akan diberikan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami kumpulkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Orang yang berpaling dari mengingat Allah. Ya, jadi kalau ada masalah itu hanya dihubungkan masalah dunia terus. Enggak pernah ingat Allah. Ya. Kira-kira ada wabah pandemi seperti ini itu kenapa? Ini karena virus dari Wuhan ini. Nah, ini orang yang a'radu an dzikri. Ini semua itu pasti karena Allah. Ya. Ada satu hal yang ingin Allah berikan pelajaran kepada umat manusia di zaman ini. Ya. Ketika kita ada masalah, rezeki kita berkurang, kesehatan kita berkurang dan sebagainya, langsung ingat Allah, Ketika ada bencana alam, langsung ingat kepada Allah. Ya. Bukan karena alam sedang marah sama kita. Itu kan dengar beberapa orang alam sedang marah. Padahal Allah yang marah, ya, bukan alam. Ini siapa yang berpaling dari mengingat Allah, Allah akan kumpulkan di hari kiamat, ya, dia dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia berkata, ya Rabbku, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dulu orang yang bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Allah berfirman, demikian itulah telah datang ayat-ayat kami tapi kamu melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka demikian juga hari ini kamu dilupakan. Ya. Karena dulu ketika di dunia kamu melupakan ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan kami, maka hari ini kamu juga kami lupakan. Ya. Ini pentingnya belajar ayat-ayat. Ayat Allah itu ada dua, ayat kauni dan ayat qauli. Ya. Ayat qauli itu apa? Al-Quran, wahyu Allah. Ya, kita membaca ayat-ayat Allah, kemudian kita tadabburi maknanya dan sebagainya. Ya. Kemudian ayat kauni itu apa? Tanda kekuasaan Allah yang ada di sekitar kita. Pada tubuh kita, pada pohon, pada batu, pada alam semesta. Ini juga ayat-ayat Allah yang kita harus tadabbur dan kita ambil pelajaran darinya. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian poin yang keempat, jangan pernah melalaikan apa yang namanya infak. Ya. Infak, ya. Infak ini satu amal yang nanti di akhirat nanti banyak orang yang akan menyesalinya. Kenapa di dunia mengabaikannya? Ya. Dan infak ini balasannya bukan hanya di akhirat, bahkan di dunia juga. Ya. Infak Bapak Ibu, ya. Infak itu adalah menghancurkan kebakhilan dari diri kita. Karena sifatnya manusia itu bakhila wastaghna. Bakhil dan merasa cukup, nggak butuh orang lain.
Itu kebiasaan atau sifatnya manusia. Dan itu bisa dihancurkan dengan infak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis ya berkata, bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berarti hadis qudsi, ya bena Adam anfik unfik alaika. Wahai anak turunnya Adam, berinfaklah, maka kamu akan diinfaki, maka kamu akan mendapatkan infak dariku. Allah langsung yang membalas itu. Infak dalam hal ini adalah memenuhi kebutuhan orang lain dengan niat ikhlas karena Allah. Tapi kalau infak sekedar memenuhi kebutuhan kita, ya ada pahalanya, tapi tidak lebih besar daripada memenuhi kebutuhan orang lain. Contohnya apa Ustaz? Contohnya infak di masjid. Ada pahalanya enggak? Ada. Tapi tidak lebih besar dari kita infak. Kenapa kok masjid kok kecil? Karena jenengan infak ke masjid itu untuk kebutuhan ibadah jenengan. Bukan untuk kebutuhan orang lain kan? Masjid ini jenengan bisa sholat jamaah, bisa hadir dalam majelis ilmu, bisa mendapatkan fasilitas. Itu kan dari infak yang panjenengan berikan. Berarti jenengan ketika masukkan ke masjid infak, misalnya dalam satu pekan 5.000 misalnya, itu baru memenuhi kebutuhan ibadah jenengan. Nah, masjid ini kan listriknya, ya perawatannya dan sebagainya ini kan bukan diberi oleh pemerintah, tapi ya dari uang-uang infak itu. Berarti gimana kalau infak? Ya lebihkan. Jangan bisa hitung kalau satu hari wudhu 5 kali di masjid. Kalau di terminal itu pakai air itu ya paling 1.000-2.000, berarti sehari 10.000. Nah itu baru kebutuhan jenengan, gitu kan? Satu pekan 70.000. Ada jenengan infak 70.000 ya baru kebutuhan jenengan itu. Ya, jadi infak itu kalau bisa itu ya, ini jangan khawatirnya kita itu Bapak Ibu, khawatirnya kita itu sudah mantep ya berinfak, sudah yakin berinfak, padahal kita itu baru memenuhi kebutuhan ibadah kita sendiri. Ya. Belum memenuhi kebutuhan orang lain. Ya yang di masjid tetap dilanjutkan, memenuhi kebutuhan orang-orang sekitar kita, fakir miskin, janda-janda miskin, anak-anak yatim, ya itu dilanjutkan. Ya. Kalau perlu ditingkatkan lagi di masa pandemi seperti ini. Ketika kita sedang kesulitan, orang lain sedang kesulitan, jadilah pahlawan, memberikan kelapangan atas kesulitan orang lain. Semua orang susah sekarang, ya. Semua orang susah, bisnis susah semuanya, kita tahu. Tapi siapa yang dimuliakan oleh Allah? Justru mereka yang bisa membantu orang lain, bukan yang meminta-minta kepada orang lain. Poin keempat. Poin yang kelima, setelah infak, jangan pernah bersuudzon kepada Allah SWT. Ya. Apa yang terjadi pada diri kita dan yang terjadi pada sekitar kita itu adalah bentuk kasih sayang terhadap kita. Ya. Apapun yang terjadi, kita sudah naik kendaraan hati-hati, tahu-tahu tabrakan, tahu-tahu bannya meletus, tahu-tahu kejeglong. Itu semuanya pasti ada hikmah. Ya. Jangan pernah bersuudzon kepada Allah SWT. Ada yang kena COVID misalnya kemarin, ya jangan suudzon, dah. Woi, aku ketularan COVID gara-gara cerak kowe, nyala-nyalake, gitu. Oh kita kok kae. Yang sebelumnya berteman malah jadi nggak berteman lagi. Ya. Itu la adwa wala tiarata, nggak ada penyakit menular dengan sendirinya. Penyakit virus, bakteri dan sebagainya itu menular karena atas izin Allah. Nah ini kan sekarang contoh banyak kan, kumpul begini, ada satu orang yang positif, yang sampingnya positif ketularan, yang satunya enggak. Padahal udaranya muter-muter. Kok bisa virusnya milih rono, kok orang milih rene? Ya, padahal mungkin yang sana itu lebih banyak ibadahnya, yang sini mungkin ahli maksiat. Itu benar-benar pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya contoh saya ya satu rumah.
Sak kumpul satu rumah, anak saya kena, yang dua nggak kena. Padahal ya sak rumah. Padahal ya biasa gitu. Jadi jangan pernah suudzon dengan keputusan Allah. Karena itu pasti ada, malah kita syukuri Pak kalau kita itu sakit, serius. Lebih baik kita sakit di dunia daripada di neraka nanti. Karena sakit itu adalah pelebur dosa. Kalau mau milih, dosa kita itu mau dilebur di dunia atau di akhirat? Ya di dunia kan. Kita milih dosa kita dilebur di dunia. Dengan cara apa? Dengan sakit. Demam, batuk, pilek, flu, panas, masuk angin. Itu semua pelebur dosa-dosanya orang muslim. Inilah bedanya orang muslim dengan orang kafir. Orang muslim sakit, orang kafir sakit. Tapi kalau orang muslim terhapus dosa-dosanya karena sakit. Kalau orang kafir tidak ada. Nah, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, Ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Allah berfirman, saya berada dalam persangkaan hambaku kepadaku dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Jadi ketika kita ingat Allah, Allah sedang bersama kita. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Dan jika dia mengingatku pada dirinya, maka aku mengingatnya pada diriku. Sampai Allah itu berzikir, Allah itu mengingat hambanya ketika hamba mengingatnya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ini poin yang berapa? Poin yang keempat. Poin yang kelima, amal soleh yang tidak boleh kita lewatkan adalah membangun atau ikut membangun masjidnya Allah. Ya, ikut membangun masjidnya Allah. Rasul bersabda, man bana masjidan lillahi banallahu lahu fil jannati mislahu. Siapa yang membangun masjid untuk Allah, maka Allah akan bangun baginya di surga yang serupa. Nah, jadi kalau ada donasi membangun masjid, maka jenengan harus pertama kali semampunya, ya, syukur sekuat tenaga. Karena itu adalah salah satu celengan tiket kita masuk ke dalam surga. Jadi kita ceritakan ya Bapak Ibu dari awal, ada beberapa amal soleh ya yang bisa kita pilih dari sekian banyak amal soleh yang Allah tawarkan kepada kita. Salah satunya tadi infak, berzikir kepada Allah, kemudian yang ketiga adalah membangun masjid. Ya, ini Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan masjid. Ya, ini mukaddimah saja. Saya dapat tanah wakaf di Jalan Serandaan seluas 500 meter, 550 meter. Jalan Serandaan yang besar itu. Ya, itu kita sangat berharap itu nanti bisa kita bangun masjid di sana. Ya, ini saya sampaikan ke jamaah. Ya, jenengan monggo kalau ada andil apapun, ya andil apapun supaya masjid ini, andil itu bisa aja jenengan, oh saya kurang duit Ustaz, ya mungkin jenengan bisa menyambungkan kepada donatur atau orang yang biasa membangunkan masjid, dia orang-orang kaya yang bisa membangun itu juga sama pahalanya, ya. Atau jenengan iklankan, atau jenengan komunikasikan ke banyak orang, karena Jalan Serandaan ini sepengetahuan kami itu tidak ada masjid yang besar yang bisa dipakai untuk parkir, yang taklimnya kita berharap nanti di situ ada kegiatan kita ya bagi bukan hanya orang-orang Jogja tapi juga orang-orang yang masuk Jogja, karena itu adalah ya mungkin sangat strategis ya strategis untuk dibangunkan masjid itu. Insya Allah tempatnya di depan Puskesmas Pandak 1 atau 2 itu? 1 ya itu insya Allah. Demikian 2 atau 1? 2. Oh ya 2. Pokoknya yang di Jalan Serandaan itu ya, dekat Puskesmas insya Allah. Demikian Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Wa akhiru da'wana sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan Bapak Ibu. Semoga Allah berkahi kita, Allah berikan panjang umur kepada panjenengan semuanya.
Allah berikan kesehatan, keberkahan, umur, ilmu, amal, dan juga seluruh harta dan apa yang Allah titipkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.